Halo Nevro Friends, kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai penyakit ginjal dan sekarang saya akan menjelaskan tentang terapi pengganti ginjal atau dalam bahasa Inggrisnya disebut renal replacement therapy. Sesuai dengan namanya, terapi pengganti ginjal adalah terapi-terapi yang digunakan untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah rusak. Jadi terapi pengganti ginjal ini digunakan oleh orang-orang yang memang ginjalnya sudah rusak ya. Kita tahu bahwa gagal ginjal kronik atau penyakit ginjal kronik itu ada stadium-stadiumnya. Saya pernah jelaskan di video saya yang ini. Jadi, stadium penyakit ginjal kronik itu ada 5. Ada stadium 1, 2, 3, 4, 5. Dan pembagian stadium itu adalah berdasarkan penurunan fungsi ginjal yang biasanya diwakili oleh pengukuran laju filtrasi glomerulus atau dalam bahasa Inggrisnya glomerular filtration rate atau EGFR yang juga kadang dikombinasi dengan adanya albumin urea atau adanya kebocoran albumin atau protein di kencing. Jadi dari stadium-stadium ini kita bisa melihat derajat keparahan dari penyakit ginjal kronik. Pada prinsipnya penyakit ginjal kronik itu adalah penyakit ginjal yang terjadi selama minimal 3 bulan atau lebih. Jadi kalau kronik ini dia mengacu pada waktu ya. Jadi kalau sudah berlangsung menetap dalam waktu 3 bulan atau lebih, itu baru kita sebutnya penyakit ginjal kronik atau dulunya disebut gagal ginjal kronik. Nah, dari stadium-stadium ini kita bisa lihat bahwa stadium 1, 2, 3, 4, 5 itu menunjukkan peningkatan derajat keparahan seiring dengan penurunan fungsi ginjal atau penurunan EGFR. Dari 5 stadium penyakit ginjal kronik tadi, yang sudah harus mendapatkan terapi pengganti ginjal karena bisa dibilang fungsi ginjalnya itu sudah kurang dari 15%, itu adalah stadium 5. Karena kalau kita lihat pembagian dari stadium berdasarkan EGFR bisa dilihat di tabel sebelah sini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa stadium 5 itu EGFR sudah kurang dari 15 dan kalau EGFR kurang dari 15 itu fungsi ginjal juga bisa diibaratkan fungsinya tinggal kurang dari 15%. Padahal kita tahu ginjal kita tuh ada 2 dan kapasitasnya cukup besar. Jadi kalau fungsi ginjal tinggal kurang dari 15% itu artinya sudah sangat sedikit nefron-nefron atau unit-unit ginjal itu yang masih berfungsi dengan baik. Jadi pasti dengan EGFR di bawah 15 itu pasti sudah akan terjadi banyak sekali gangguan dan komplikasi terkait dengan gangguan fungsi ginjal. Jadi kalau kalian mau merimain lagi ya, mengingatkan lagi tentang gangguan fungsi ginjal itu apa aja, mulai dari fungsi ekskresinya, fungsi pembentukan hormonalnya, dan lain-lain, kalian bisa cek juga di video saya yang ini. Terapi pengganti ginjal itu ada 3 ya. Yang pertama yang mungkin kalian sudah banyak yang tahu yaitu hemodialisis atau cuci darah. Ini adalah terapi pengganti ginjal dengan memindahkan atau mengganti ginjal itu dengan ginjal buatan yang ada di suatu mesin. Jadi di suatu mesin cuci darah itu nanti ada suatu membran yang itu berfungsi sebagai ginjal buatan. Di situ akan dibuat ada membran-membrannya. Jadi bisa terjadi pertukaran zat-zat dan pertukaran air di situ dengan tujuan untuk menyeimbangkan atau mengurangi kelebihan dari sampah-sampah metabolisme, misalnya elektrolit yang berlebihan, sampah-sampah protein yang berlebihan seperti ureum, kreatinin, dan lain-lain yang ada di dalam tubuh pasien, itu akan berpindah lewat mesin itu berpindah dan akhirnya dibuang. Makanya namanya cuci darah. Itu adalah hemodialisis. Yang kedua adalah suatu dialisis juga, tapi bukan menggunakan mesin, tapi menggunakan membrannya itu adalah selaput perut manusia. Jadi namanya peritoneal dialisis. Peritoneal itu adalah peritoneum, yaitu itu adalah bungkus atau selaput perut manusia. Namanya peritoneum. Dia sifatnya juga membran. Dia bisa sebagai membran sebagai tempat ya untuk penukaran tadi, pertukaran elektrolit, air, terus pertukaran sampah-sampah protein itu bisa terjadi juga secara alami lewat membran tersebut. Hanya saja nanti harus dipasang suatu selang ya dari perut pasien yang nantinya akan dimasukkan cairan untuk mengganti.
Jadi hampir sama dengan cuci darah, tapi dialisis peritoneal ini tidak menggunakan mesin dan tidak dilakukan di rumah sakit atau klinik, tapi dilakukan bisa di rumah, dan itu yang melakukan ya si pasien sendiri. Jadi bedanya untuk yang peritoneal dialisis ini membutuhkan latihan sebelum pasien tersebut misalnya dilepas gitu ya. Nanti ada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melatih sebelum pasien itu mempraktekkan peritoneal dialisis di rumah. Jadi memang untuk peritoneal dialisis bisa dilakukan di rumah sendiri dengan cairan tertentu. Dan yang ketiga adalah transplantasi atau cangkok ginjal. Ini akan ditambahkan ginjal baru dari ginjal orang lain yang masih sehat. Nanti akan ditanam di dalam tubuh pasien. Ini konsekuensinya si pasien ini harus mengkonsumsi obat penekan sistem imun dalam jangka panjang. Karena obat itu tujuannya untuk mencegah penolakan, reaksi imun penolakan karena ginjal yang ditanam ini adalah ginjal orang lain gitu kan. Jadi dia konsekuensinya harus minum obat itu. Dari ketiga terapi pengganti ginjal itu sebetulnya kalau dilihat dari kualitas hidup yang paling baik tentunya yang cangkok ya atau transplantasi ginjal karena betul-betul ginjalnya itu diganti dengan ginjal yang baru. Tapi karena memang transplant atau cangkok ginjal ini tidak mudah dilakukan karena membutuhkan panjang sekali persiapan, harus ada donor yang tepat, yang cocok. Jadinya memang untuk di Indonesia ya kita bilangnya itu sebagian besar selalu pasien itu bukan memilih ya, tapi mau tidak mau dia hanya ada dua pilihan, yaitu hemodialisis dan dialisis peritoneal. Meskipun untuk cangkok sekarang juga sudah mulai berkembang di Indonesia, tapi karena tadi itu masalah persiapan, belum lagi masalah biayanya, jadi lebih populer ya, artinya lebih populer, lebih banyak masyarakat itu yang menggunakan hemodialisis dan dialisis peritoneal. Jadi gitu ya Nefrofriends, sekilas dulu tentang macam-macam terapi pengganti ginjal. Nanti untuk video berikutnya saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan, misalnya kita bandingkan antara hemodialisis dan dialisis peritoneal, itu apa sih kelebihan dan kekurangan masing-masing. See you next video.